Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nama Tuhan, saya minta beberapa perhatian waktu untuk saya menjelaskan kepada saudara sebentar tentang persepsi dalam memberi. Nama Tuhan, persepsi dalam memberi itu cara pandang dalam memberi. Seperti apakah persepsi kita tentang memberi? Seperti itulah kita memberi. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bisa katakan amin, saudaraku? Amin. Amin. Nah, kasih karunia adalah kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam semua penyediaannya. Dengan rela hati Kristus hidup, Dia meninggalkan kemuliaan dan segala hak ilahinya. Dia ikut serta dalam penderitaan kemiskinannya, lalu mati. Dengan jalan itu, Kristus memperkaya sebagai satu keistimewaan yang Dia tinggalkan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Biasanya orang kaya mati meninggalkan warisan, bukan? Yesus menjadi miskin, Dia meninggalkan warisan untuk saya dan saudara. Menjadi miskin artinya tidak memiliki apapun walaupun sebelumnya memiliki segalanya. Menjadi kaya sebelumnya miskin artinya tidak memiliki apapun. Kemiskinan Kristus adalah suatu sumber tak terbatas yang tersedia bagi kita. Mengenal adalah suatu perjumpaan pribadi. Mengenal adalah apa? Suatu perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi dalam sebuah aktivitas. Saya bertemu dengan seorang pengusaha, berbeda dengan saya mengenal dia. Kalau mengenal dia, saya pernah bersama-sama dengan dia melakukan beberapa usaha mengenal. Perjumpaan pribadi dengan kasih karunia itu. Oleh karena kamu ia menjadi miskin adalah alasan yang sangat kuat karena ditujukan kepada pribadi-pribadi yang percaya. Kalau Anda percaya, saya percaya, apa yang menjadi kemiskinannya supaya saya dan saudara boleh mengalami kekayaan. Memberi, saudaraku yang kasih, bukan untuk kaya, tetapi karena sudah kaya sehingga memberi. Katakan amin. Ini persepsi yang saudara harus bangun. Sugesti diri saudara dengan kebenaran ini, bukan dengan kata mentor tertentu atau saya, tapi dia menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya saya dan saudara boleh menjadi kaya. Itu selalu berkata demikian. Karena itu Alkitab. Karena apa yang kau memperkatakannya itu menjadi iman saudara. Dan iman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Memberi bukan dari apa yang kita punya, tetapi apa yang disediakan oleh karena kasih karunia Yesus. Ada banyak orang. Tapi saya pernah membaca orang yang sangat, mungkin bilanglah kategori orang kaya. Nanti saya akan kasih keluar klipnya. Saudara tahu, dia tidak pernah pakai apapun dan dia hanya pakai tas kresek. Tapi sejarah hidupnya mencatat, dia banyak memberi kekayaannya. Kenapa? Saya dan saudara bisa alami itu. Karena bukan dari saya. Katakan bukan dari saya. Bukan dari saya. Saya memberi dari kasih karunia yang saya terima. Selebihnya kasih karunia yang saya Dan terimalah kasih karunia untuk memberi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini rahasianya.
Kenapa kita mengalami percepatan-percepatan? Karena kita tidak melihat uang, tapi kita melihat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Memberi tidak pernah merugikan kita, tetapi sebaliknya membuktikan bahwa kita mengalami kekayaan Yesus dalam hidup kita. Anda tidak akan pernah mengalami kerugian apapun. Saya tidak akan pernah mengalami kerugian apapun. Saya renungkan firman Tuhan ini dan saya kembali kira-kira 33-34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu saya berdoa begini. Karena waktu itu saudara yang kasih, mertua saya yang tercinta selalu support kita. Waktu itu 30 tahun yang lalu, 25.000 itu, wow, itu sangat banyak untuk saya. Dan ketika saudara saya gendong Stefani yang waktu itu masih 1-2 tahun, saudara, saya bilang begini, Tuhan, walaupun saya miskin gak punya apa-apa, saya bersyukur karena saya tahu Engkau sudah amat sangat baik untuk saya. Amen. Tuhan bilang, John, doa kamu keliru. Saya sudah menjadi miskin supaya engkau jangan jadi miskin lagi. Amen. Haleluya, amin. Sejak saat itu saudara, saya mulai merubah pikiran saya. Dan saudara tahu, Ibu Messi menjadi pembantu rumah tangga di tetangga kita, saudara yang kasih. Tukang masak, tukang cuci, tukang pel. Terakhir karena Ibu Messi orang firman, maka dia bilang, Messi sebelum engkau pulang bawa firman dulu. Ibu Messi bawa firman. Tiba-tiba Tuhan robah satu kali. Mereka bilang begini, ibu itu berkata, Melsi, mulai sekarang kamu bukan lagi pembantu rumah tangga. Kamu naik tingkat, kami angkat kamu menjadi anak kami sendiri. Sejak saat itu kita tidak terima uang lagi karena cuci piring, karena cuci pakaian. Bukan pada cuci piring, cuci pakaian, orang punya itu salah. Silahkan kalau Anda bekerja itu nggak ada masalah. Tetapi saya mau ceritakan sini bagaimana kemiskinan Yesus merubah kita yang jadi miskin supaya menjadi kaya. Amin saudara. Amen. Sejak saat itu tiap bulan kita tidak bikin dia pakai orang lain untuk melayani. Ibu Messi hanya bawa firman dan semua keluarga terima Tuhan Yesus. Dan dia bawa kita ke supermarket, pilih apa saja 1 bulan. Lalu terakhir kita mau pulang Natal, dia bilang, oke, kamu kita bayar tiket. Terakhir dia tanya saya lagi, John, di gereja perlu apa? Saya bilang perlu keyboard. Dia beli keyboard untuk kita. Roland yang pertama kali entar rusak di tangan siapa saya kurang tahu. Tetapi saudara yang kasih, dia menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya saya menjadi kaya. Dan sejak saat itu saudara yang kasih, tiap kali kita ke Jawa datang ke rumahnya, beliau pernah menjadi kepala kantor pos wilayah Jawa Barat. Saya turun ke sana, satpamnya lihat saya turun. Dek mau perlu siapa dek? Saya perlu bang saya panggil bang di dalam. Oh, dengan penuh ketidakyakinan dia telepon, bang ini ada yang cari bang. Waktu dia, oh jangan sini, kenapa? Karena kita sudah dianggap saudara. Saudara lihat, Tuhan melakukan itu bukan hanya untuk saya, tapi bagi Anda yang percaya, kasih karunia Yesus terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Nah jadi saudara lihat, katakan, saya memberi bukan dari saya. Katakan, tapi dari kasih karunia Tuhan. Amin. Kata kuncinya di sini. Mengenal adalah kata kunci untuk mengakses kekayaan Kristus yang telah Ia tinggalkan bagi kita dan akan apa yang telah Dia kerjakan bagi kita yang dikerjakan di kayu salib. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan saudara. Saya harap ini saudara bisa membawa pulang dan merenungkannya.